mengawali itu semua ini sekaligus ada titipan. Mengawali itu semua itu dulu itu pengen buat konektivitas antar masjid di Amerika, terutama di negara bagian California. Di sana masjid banyak, mungkin kita bisa bilang kapasitas jangkauan masjid di California itu lebih baik daripada di Singapura. Artinya setiap 2 blok bisa ketemu masjid, 3 blok lagi ketemu masjid lagi. Cuman masjidnya nggak ngobrol, Pak. Iya, orang India nggak mau sholat di masjidnya orang Pakistan. Orang Pakistan nggak mau masjidnya orang Indonesia. Orang Indonesia nggak mau ke masjidnya orang Malaysia. Ini luar biasa ini. Ya, nanti begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Jadi mereka nggak mau ngobrol, nggak mau berkomunikasi. Nanti yang susah, yang satunya lagi bikin kajian atau bikin acara karena ada wedding, 2 blok sebelah sana masjidnya lagi ada sholat jenazah. Iya kan? Nah ini yang waktu itu yang minta ke saya itu memang dari Muslim Educational and Conference Central of America. Jadi Muslim Native Amerika minta ke saya. Dia bilang, kenapa orang yang sana nggak mau sholat di sini? Orang Nigeria nggak mau sholat di masjid orang India. Ini India sama Bangladesh aja nggak ngobrol. Padahal dua-duanya pakai peci yang sama. Nanti Bangla ini nggak mau lagi ngobrol sama orang Sri Lanka. Ya ini Turki pada misah-misah gitu ya waktu itu ya. Akhirnya duduk ngobrol sama teman-teman, udah bikin kopi aja deh, bikin kafe. Jadi di seberang masjid atau di sebelahnya biasa, kita ngambil space kecil, pakai small container, kita bikinin 10 feet, 20 feet kita belah, kita bikinin kedai kopi. Di situ kopinya hitam semua, bayar semuanya seikhlasnya. Jadilah tempat nongkrong bule-bule. Yang kita buat pemancing memang si bule-bule tadi, Native American. Nanti kan yang pendatang nih kayak orang Pakistan, ya masjidnya Pakistan ya, masjidnya orang Indonesia, masjidnya Nigeria, masjidnya Afro beda ya sama Nigeria ya. Nigeria itu memang datang, Afro itu African American, kulit hitam, rapper. Nah ini ngumpul masing-masing. Nah mulailah orang kita yang kita switch, yang Native Americannya yang kita switch, pindahin. Ini nih Pak, ini hebatnya ini orang Pakistan. Di dalam bloknya dia ada masjid, tapi masjidnya orang Punjab, orang India. Dia itu nggak kesini, dia jalan ke bawah, muter 3 blok ke masjidnya dia, yang jaraknya 1,5 kilo. Di mana 200 meter ke sana itu masjid, dan dia tuh tahu kalau waktunya sholat dari masjid itu, karena ajan pelan ya, ajan blok doang. Dia tahu, itu pengingat sholat, udah dia lari. Kenapa nggak kesini sih yang dekat? Dia bilang, saya nggak nyaman, karena isinya saya nggak kenal. Iya makanya kenalan. Nah itu ya. Akhirnya kita bikin kopi itu, ngobrol mereka, duduk. Nah pada saat yang tadi itu si Pakistan tadi lihat, loh ada bule ini yang dia sering ketemu di masjidnya dia, ngopi di situ. Bule ini lagi jalan, karena dia sering ketemu di kedai kopinya, dia panggil kan, mau kemana? Saya mau ke kedai kopi itu, di situ. Kenapa nggak ngopi di sana? Sama aja. Sama seperti apa? Iya sama aja, sama rasanya, sama bayarnya juga seikhlasnya. Boleh bawa saya ke sana? Can you take me there? Yes, come on. Jalan berduaan ke situ. Dia masalahnya adalah nggak punya yang kenal. Ada bule ini, bule native ya, maksudnya ini bule native itu benar-benar orang Amerika. Tatoan, bekas Navy, banyakan mualaf mereka. Ikut ngopi, bayarnya juga seikhlasnya.
ditanyain sama bule, kita sudah briefing mereka. Rasanya gimana? Sama nggak? Sama. Enak nggak? Enak. Sama kan sholat di masjid sana sama di sini? Rasanya sama kan? Kayaknya sama. Sholat sini aja. Udah mau azan, ya ajak sama bule yang masuk. Mulai 1, 2, 10, 20, ratusan. Dan akhirnya terkonek dengan sendirinya. Ini di negara yang bukan negara mayoritas muslim. Ini di negara yang mendukung libertas nomor 1. Iya kan, di sana libertasnya tuh tinggi, kebebasannya itu tinggi. Akhirnya bergerak ke arah Manhattan juga. Kita bikin di Manhattan juga. Nah, kalau di Manhattan kita dikenal dengan The Black Building. The Black Building karena kita desain masjidnya itu kayak Ka'bah. Hitam semua. Temboknya dihitamin, kaca hitam, pokoknya The Black Building. Sampai orang tuh tahu Black Building. Isinya orang-orang Afro semua. Iya, itu negro. Tadinya orang itu benar-benar takut ke situ. Saya aja jadi nggak tahu ya, mungkin karena desainnya kali ya agak mencekam. Ya sekarang akhirnya kita lebih humanis. Kita taruh kafe di depannya. Jadi mereka yang ngopi, yang bukan muslim yang ngopi di situ, ngedengerin azan. Jadi azan itu nggak boleh pakai kayak kita gini, pakai toa gitu nggak. Mereka pakai speaker kayak indoor. Ini kegedean. Kolom mana sih? Yang kayak kolom itu tahu ya? Adalah di masjid-masjid lain tuh. Nyebrang jalan kan kedengeran. Nah, kita mulai dari situ dakwahnya. Dan setiap azan baristanya kabur. Iya, nyebrang. Di Amerika belum terbiasa. Tapi kita biasain. Akhirnya terbiasa. Mereka tahu. Okay, that sound. Stop ordering, stop pesan. Yang ngomong bukan muslim, ke orang yang baru datang ke situ. That sound, azan, suara itu, dah stop ordering. Kadang-kadang saking nggak taunya mereka di masjid ini, kadang-kadang kalau ada kajian itu mereka tuh baca Quran kan pakai speaker, dipikirnya sama, that sound. Dilihatin orang kita masih di situ megang note. You are not going there? No. It's a pray time. No, it's not. Baru kita kasih tahu dia, itu Quran yang dibaca, bukan azan. Dengan cara-cara seperti ini ya, cara-cara simple. Makanya saya bilang bisnis itu harus berkah. Bisnis itu harus ke atas, ya, ke langit. Bisnis itu mendahulukan Allah. Allah udah janjikan ya kan, jika kau kejar dunia, kuberikan dunia dan isinya. Namun jika kau kejar akhirat, akan kuberikan akhirat. Dunia dan seisinya akan mengikuti. Itu ngikutin Pak, beneran. Kok minum kopi sepuasnya? Iya. Bayar seikhlasnya? Iya. Emang untung? Untung? Saya lagi ngebangun di Jogja cabang ke-21 di Indonesia. Kalau dibilang nggak untung, masa sih cabang sampai 21? Itu berjalan ya, maksudnya organik ya. Nggak tiba-tiba buka 20 cabang gitu, nggak. Organik, 1, berkembang lagi tambah 1. Yang dari sini bisa kekumpul nambah lagi 1. Kita ngelola tuh kebun kopi. Karyawan kebun kopi itu hampir 2.400 orang. Hampir 2.400 orang. Kalau ditambah sama karyawan roasting, lebih dari 2.400 orang. Semua sistem gajinya bagi hasil. Saya sama mereka sama. Saya sama mereka sama. Tutup buku bulanan. Guys, woi ngumpul. Ada 5 miliar.
bagi. Satu orang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sama. Aneh ya, bisnis ikhlas bisa sampai 5 miliar. Bingung kan? Coba deh. Jadi kok ngomong 5 miliar kaget sih. Lah kenapa harus kaget Pak? Emang segitu ya segitu aja. Dan mereka tahu itu sistem transparan. Mereka lihat, mereka paham. Artinya nih, saya ngeluarin duit buat beli test pen karena test pen patah. Mereka bisa lihat di situ ada test pen yang harganya cuma 8.000 rupiah. Mereka lihat. Mereka boleh komplain nggak? Boleh. Kok ini ada beli Fanta? Iya. Masuk nggak? Kalau nggak dimasukin saya keluarin. Yang dimasukin ya kok keluarin. Enak kan? Yang kita jalani di dalam Islam itu equality, bukan equity ya. Awas, adil itu enggak membagi dengan sama rata. Kita duduk nih berempat, dapat kue ukurannya setengah meter, 50 cm. Kita bagi 4. Mayoritas di antara bapak-bapak sini nggak bakal habis. Saya habis deh. Mungkin ada yang bisa ngabisin. Ya tapi kayak bapak gini dong, kue Pak setengah meter, bapak makan 25 kali 25 cm Pak, segini kali segini, tebal 15 cm. Iya kan bisa 6 kali makan itu. Nah itu ini sistem pendidikan yang diajarkan ke kita dari Barat. Di Islam dibagi, bapak kuatnya berapa? Wah saya segini aja, monggo. Bapak seberapa? Segini. Lihat, itu di dalam Islam. Dan itu kita jalankan di dalam bisnis. Bisa satu hal buat pebisnisnya, kita nggak pusing mikirin gaji. Bagi hasil. Dan bagi hasil itu membuat mereka ada ownership, memiliki usahanya sama kita mereka miliki. Dan itu yang kita jalanin di beberapa masjid akhirnya. Ya, dompet madani ini dijalankan Malang nih, insya Allah nanti ikutan dengan ini Arba aja. Di beberapa masjid mereka jalanin Pak, jualan token. Jadi ada juga yang dipakai sama kemarin sama Ari Untung buat donasi listrik ke masjid. Jadi jamaah-jamaah masjid di kompleknya atau di sekitarnya nginstal, habis itu nanti setiap Jumat mereka rebutan ngisi token. Nanti takmirnya kalau ngelihat udah lebih dari 2 juta token listriknya, ambil lakban ditutup dulu. Ini orang kalau nggak tiap hari kesini tuh isi sendiri, kan ngisi sendiri, pencet dong nambah 100, 50, 100, 20, 50, 100, 2 juta, 3 juta. Dan kita udah ngebebasin selama 3 bulan berjalan ini udah lebih dari 700 masjid di Indonesia. Jadi takmirnya udah nggak pernah mikirin listrik. Sekarang belinya salatip, tutup. Itu juga solusi loh setelah mereka ngobrol sama saya. Kok gimana ya? Ada yang pernah sampai 11 juta tembus tokennya. Gimana ya kok ini 11 juta? Gimana cara ngabisin listriknya? Nggak tahu Pak cara ngabisin listriknya. Bapak nyalain aja AC-nya 24 jam. Itu juga udah pernah kok, nggak habis-habis. Ya udah cari solatip aja, tutup aja itu nomor apa? Nomor meterannya tuh, nomor meterannya tutup aja sama digitalnya tutup. Terus tulisin di situ pakai post-it. Jangan tambah dulu ya Pak. Itu kalau nggak orang situ mampir, wah iya benar ya. Jadi posternya si dompet madaninya ada, dia baca kan lagi nungguin sholat. Wah bener nih, wah itu meteran. Nyamperin, pencet, tars, isi. Ini yang akhirnya satu tuh, masjid kalau banyak kan masjid kan pakai sumur pompa, jadi kebutuhannya cuma listrik. Mau pasang AC, takmir bilang ini listriknya jebol nih, ntar sebulan bisa 1,5 juta, 2 juta. Tapi dengan sistem seperti itu, takmir udah nggak usah mikirin lagi untuk urusan seperti itu. Kedua, takmir bisa menghidupkan ekonomi keumatan yang selama ini bingung di sekitar masjid. Ini kan pengurus takmir rata-rata nih.
Di sekitaran masjid ada orang yang susah hidupnya. Kita ngajuin ke badan zakat, maaf nih ya kalau ada orang badan zakat. Waduh, 3 kali ganti presiden baru cair itu duitnya. Iya kan? Sulit. Ngajuin bisnis buat duafa, buat mualaf rata-rata ya. Ini kalau ada mualaf di tempat kalian kan sama kan nasibnya, diusir, ditendang, dimiskinkan, ditelanjangi, apalagi kurangnya. Akta lahirnya dibakar, ijazah semua dibakar, nggak punya kerjaan, nggak punya data diri, takmirnya juga ikutan bingung. Aduh, gimana ya dek? KTP pun nggak punya, iya kan? Nah, dengan menghidupkan ini OB ini yang akan dijalankan ini sama Arbaja ini, modalin cuman pulsa. Ini modal ya, nanti kamu balikin ke kami. Berapa bulan nanti tergantung kamu siapnya untuk ngembaliin ke kami.